Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah mengagungkan Engkau, memuji Engkau lewat pujian kami. Karena kami tahu sudah selayaknya hanya Engkau satu-satunya Allah yang patut kami tinggikan dan yang patut kami muliakan di dalam hidup kami, di dalam ibadah kami. Dan saat ini kami mau mendengar akan firman Tuhan yang boleh berbicara, mengajar kepada setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kami masing-masing sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia. Tuhan berkati setiap kami. Waktu pemberitaan firman pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian dari firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu jangan sembunyikan talenta Anda. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 14, sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau berpergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kerajaan kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat keratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang talenta ini merupakan salah satu dari beberapa bagian besar dari perumpamaan yang Yesus gunakan untuk mengajar para muridnya tentang kerajaan sorga. Nah, di dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan, mengingatkan betapa pentingnya para murid untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dan menggunakan segala karunia, sumber daya, serta kemampuan mereka untuk kemuliaan Allah. Nah, di dalam masa-masa menantikan kedatangan Kristus kembali itu dan mempersiapkan diri kita, maka setiap kita perlu memperhatikan beberapa hal di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama di situ yang perlu kita perhatikan adalah tentang pengelolaan.
Saudara, perumpamaan ini dimulai dengan seorang pria yang disebut sebagai tuan. Dan di tuan ini dia sedang bersiap-siap untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang cukup lama, dan kita tidak tahu, tetapi sebuah perjalanan yang lama dan panjang. Nah, sebelum pergi, sang tuan memanggil, dia mempercayakan kepada ketiga hambanya ini dan diberikan tugas kepada mereka. Dan kita tahu bahwa talenta pada waktu itu merupakan satuan mata uang di zaman Alkitab. Apa yang dilakukan oleh tuannya ini merupakan sebuah tindakan yang biasa yang dilakukan di zaman itu. Di mana kalau pada tuan yang hendak berpergian, maka dia bisa mempercayakan para budak itu diberikan tanggung jawab yang besar. Nah, saudara, kepada hamba yang pertama dia memberikan 5 talenta. Kemudian kepada hamba yang kedua dia memberikan 2 talenta, dan selanjutnya kepada hamba yang ketiga dia berikan 1 talenta. Apa yang menjadi harapan sang tuan ini ketika dia mempercayakan tugas itu? Saudara, sang tuan mengharapkan bahwa ketiga hambanya ini bisa mengelola dengan baik apa yang dia percayakan selama dia pergi. Nah, berapa jumlah nilai talenta di dalam hitungan pada waktu itu, saudara? Saudara, 1 talenta itu ternyata seharga 6.000 dinar. Ya, jadi 1 dinar itu biasanya adalah upah dari seorang pekerja selama 1 hari 1 dinar. Jadi dia mendapatkan 1 talenta bernilai 6.000 dinar. Nah, di dalam kalau kita kurskan di mata uang sekarang, maka 1 talenta itu senilai 329.315 juta. Jadi artinya yang dipercayakan oleh tuan kepada hamba itu di dalam jumlah nilai yang sangat besar. Kenapa, saudara? Karena untuk bisa mengumpulkan 6.000 dinar itu, maka seorang pegawai, seorang buruh, dia harus bekerja selama 20 tahun lamanya. Satu waktu yang cukup panjang, saudara. Nah, setelah tuannya pergi, bagaimana 3 hamba mereka mengelola apa yang sudah dipercayakan itu? So, di dalam ayat 16 kita melihat tanggapan hamba yang sudah menerima 5 talenta, dikatakan bahwa dia segera pergi. Kemudian dia menjalankan 5 talentanya itu. Dan sebagai hasil dia mendapatkan laba 5 talenta lagi. Demikian pula hamba yang kedua, saudara, yang menerima 2 talenta, dikatakan bahwa dia sama. Dia juga segera pergi, kemudian dia menjalankan talenta itu. Dan hasilnya dia mendapatkan laba 2 talenta lagi. Hamba yang ketiga, dia juga segera pergi, tetapi dia menggali lubang, kemudian dia kuburkan 1 talenta itu di dalam tanah, dan hasilnya dia tidak mendapatkan laba apapun juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setiap hamba yang menerima talenta dari tuannya ini, kita lihat mereka berbuat sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Ya, jadi kita perhatikan. Mereka mendapatkan dari tuannya, mereka melakukan berbuat sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Tapi kita lihat perbuatan hamba pertama dan yang kedua, jelas mereka dengan hamba yang ketiga adalah tindakan yang sangat berbeda sekali. Ya. Kita tidak tahu bagaimana hamba yang pertama dengan hamba yang kedua itu mengelola talenta-talenta mereka, dan bagaimana cara mereka mendapatkan untung kita nggak tahu. Tetapi pada intinya kita melihat bahwa kedua hamba ini mereka segera pergi, mereka menjalankan pekerjaan mereka, tugas mereka, dan mereka mengelola talenta tuannya dengan bertanggung jawab, saudara. Dan mereka melakukan sesuai dengan harapan dari sang tuan. Hamba yang ketiga, kalau kita lihat, memang dia juga segera pergi. Tetapi dia tidak melakukan apapun yang positif dengan uang tuannya itu. Justru karena dia takut, dia malah mengubur talentanya di dalam tanah, dan dia tidak menghasilkan apapun juga. Dia tidak bertanggung jawab mengelola apa yang sudah tuannya percayakan. Jadi dia tidak melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh
tuannya. Nah, saudara, di dalam penerapan pada konteks masa kini, maka kita bisa melihat bahwa tuannya itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Jadi ketika Tuhan pulang, itu melambangkan Yesus yang akan datang kembali. Nah, talenta itu melambangkan karunia-karunia dan sumber daya, baik itu kemampuan, baik itu bakat, baik itu waktu, baik itu segala apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada para hamba, yaitu kita adalah orang-orang percaya, saudara. Pengelolaan talenta itu bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengelola, menjalankan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan hamba yang ketiga yang mengubur talentanya itu melambangkan orang-orang percaya yang sudah dikasih karunia, yang sudah dikasih sumber daya, tetapi mereka menimbunnya dan mengabaikan untuk menggunakannya bagi tujuan Allah. Dan jumlah talenta yang berbeda itu menunjukkan akan keragaman karunia, panggilan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang percaya. Jadi setiap orang dikaruniakan tidak sama, masing-masing orang itu berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi ketika sebagaimana Tuan, sang Tuan itu berharap bahwa sang hambanya itu, ketiga hambanya dapat mengelola dengan baik, demikian juga Tuhan itu mengharapkan kita dapat mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan baik dan bertanggung jawab, saudara. Kalau kita lihat di dalam istilah Alkitab, pengelolaan itu mengacu kepada bagaimana cara kita mengelola, bagaimana kita merawat yang bertanggung jawab dan bijaksana atas semua yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita lihat hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu, mereka adalah contoh hamba yang baik, saudara. Hamba yang dapat mengelola dengan baik dan bijaksana. Mereka bertanggung jawab. Mereka sesuai dengan apa yang tuannya inginkan. Mereka tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan, tetapi mereka sangat-sangat menggunakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dengan kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini mengingatkan kepada setiap kita, saudara, bahwa Tuhan sudah kasih kita banyak hal, karunia, kesempatan, sumber daya yang ada. Setiap orang berbeda, tetapi setiap kita dikasih oleh Tuhan. Dan kita itu dikatakan bahwa sebagai hamba yang dipercaya bahwa kita itu adalah pengelola, pengurus yang sudah Tuhan percayakan. Dan harapan Tuhan, kita mengelolanya dengan bijaksana, bertanggung jawab, menggunakan dengan baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang tahu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan karunia yang ada, sumber daya yang ada selama ini, saudara. Apakah kita sebagai hamba yang pertama dan kedua, kita bertanggung jawab mengelolanya, menggunakan dengan baik, atau kita seperti hamba yang ketiga? Kita diberikan, dipercayai, tetapi kita mengabaikan, kita menganggap remeh, kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Yang kedua kita lihat. Saudara, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa sang tuan itu memberikan jumlah masing-masing hamba itu berbeda, 5, 2, dan 1. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah waktu tuannya memberikan dalam jumlah yang berbeda, tuannya itu pilih kasih, saudara. Kenapa yang satu dapat 5, kenapa yang dapat 2, kenapa dapat 1? Saudara, kalau di dalam karunia kita juga berpikir kenapa seseorang itu mempunyai begitu banyak karunia, saya hanya punya 1, saya punya 2, dan sebagainya. Saudara, jelas tidak, saudara. Karena kalau kita melihat di dalam cerita ini, karena setiap orang itu, setiap hamba itu menerima satu. Menerima sesuatu. Meskipun satu hamba itu hanya menerima 1 talenta, tapi kita ingat, saudara. 1 talenta itu merupakan jumlah yang sangat besar. Dan kalau kita lihat ketika di dalam ayat 15 kita perhatikan.
Ketika dibagi 5, 2, 1, di akhir kalimat itu dikatakan dibagikan menurut kemampuan atau kesanggupan masing-masing. Jadi kita lihat justru Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat baik dan dia sangat mengenal hamba-hambanya ini. Tuannya ini sudah memilih dengan cermat dari sekian hamba. Dan Tuhannya ini tahu ketiga hambanya ini bisa dipercaya dan 3 hambanya ini punya kemampuan, saudara. Dan Tuhannya ini membiarkan mereka melakukan yang terbaik dengan talenta yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Dan Tuhannya ini tidak menuntut setiap hamba mencapai tingkat keberhasilan yang sama. Jadi apa yang Tuhannya harapkan? Seolah-olah kalau kita bilang Tuhannya itu berkata ini talenta diberikan kepada kamu dan kelola dengan baik, saudara. Buktinya apa? Buktinya ketika hasil pengelolaan dari hamba pertama bawa laba berapa? 5. Hamba kedua bawa laba 2. Hasil laba yang berbeda, saudara. Tetapi kita lihat nanti di dalam bagian selanjutnya itu Tuannya itu menghargai, Tuannya itu memberikan pujian dan upah yang sama kepada kedua hambanya itu. Gak ada yang beda, sama. Dan kita tahu saudara, kedua hambanya ini adalah hamba yang terbukti setia dan tekun mengerjakannya. Kenapa saudara kita lihat bahwa sang Tuan itu ternyata dia mencari dari hamba-hambanya ini adalah karakter kesetiaan daripada hambanya. Jadi yang paling penting bagi sang Tuan ini karakter hambanya ini. Apakah dia bisa menjadi hamba yang dapat diandalkan, hamba yang bisa dipercaya daripada hasil dalam jumlah uang yang berlipat ganda itu, saudara. Jadi dia melihat bagaimana cara hambanya ini mengelola. Bagaimana cara hambanya ini menjalankannya. Dan dia berkata, bagus hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hamba yang ketiga, kalau kita lihat, dia jelas adalah hamba yang menyia-nyiakan kepercayaan tuannya. Dia menjadi hamba yang tidak dapat diandalkan ternyata. Tuannya tahu dia punya kemampuan. Tuannya tahu dia seharusnya bisa dipercaya. Tetapi justru ternyata hamba ketiga ini dia tidak bisa diandalkan, dia tidak bisa dipercaya, dia menyia-nyiakan. Nah sudah sepantasnya tuannya menegurnya sebagai hamba yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, menarik sekali kalau kita perhatikan saudara. Hamba yang menerima 5 talenta, dia peroleh 5 talenta lagi. Hamba yang menerima 2 talenta, dia kelola, kemudian dia terima 2 talenta lagi. Saudara, ketika hamba yang melakukan 5 talenta dan 2 talenta, apakah dia berpikir bahwa dia akan menerima laba 5 lagi, dan hamba yang 2 talenta dia akan menerima 2 lagi? Kita nggak tahu, saudara. Akan tetapi kita melihat, saudara, ketika hambanya ini menjalankan dengan setia, melakukannya dengan tekun, saudara, di situ kita melihat ada sebuah pelipat gandaan, saudara. Jadi seorang penafsir berkata bahwa ketika kita menggunakan talenta, karunia, sumber daya yang Tuhan percayakan itu untuk tujuan kemuliaan Tuhan, maka saudara, Tuhan itu akan memberikan yang berlipat ganda, saudara. Tuhan itu akan melipat gandakan upaya kita, dia akan mendatangkan kelimpahan dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang lain. Apa yang ada padamu akan ditambahkan kepadamu, apa yang tidak ada padamu itu akan diambil daripadamu. Dan kita tahu hamba yang ketiga itu yang diambil daripadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa Allah memanggil kita menjadi hamba yang setia dan tekun, mengerjakan semua apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Dan ketika kita setia, kita menggunakan dengan baik, Tuhan melipat gandakan, Tuhan ada pahala yang Tuhan percayakan. Jadi semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah, kita hanya cuman pengelola yang dipanggil, dipercayakan untuk setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita setia di dalam
semua apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apakah kita menyia-nyiakan? Apakah kita mengabaikan? Kita merasa bahwa masih banyak orang lain yang bisa melakukan daripada kita. Sehingga kita tidak pernah melakukan apapun untuk melayani Tuhan. Menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita mengelola dengan baik. Tuhan mengajak kita untuk setia, saudara. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya ingat sekali di dalam waktu masa saya kuliah bahasa, saudara. Ada satu dosen yang kadang-kadang yang berkesan bagi saya meskipun dia tidak selalu disukai oleh semua muridnya. Kenapa, saudara? Karena dosen ini setelah habis dia mengajar satu bab selesai pelajaran, maka dia akan memberikan kuis, saudara. Jadi dia tidak pernah mengatakan kapan kuis itu, jadwal kapan, misalnya minggu depan ya. Jadi kita bisa, murid-muridnya itu bisa belajar menyiapkan. Tapi dia tidak pernah mengatakan. Jadi kuis itu selalu dadakan, saudara. Jadi muridnya itu selalu dibuat tegang di kelas ini. Waktu datang ke kelas, ini ujian apa enggak, ini ujian atau enggak. Tetapi saudara, di balik itu semua sebenarnya dosen saya itu sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu itu sudah pergi jauh-jauh sekolah, jangan sampai kamu itu sia-sia. Jadi dia menginginkan bahwa para murid yang belajar itu bisa tekun, habis diajarin bagaimana kamu mengulang, belajar, dan ya kamu sebagai murid kamu harus memberikan pertanggungjawaban kepadaku atas apa yang sudah diajarkan kepada kamu. Jadi ada pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada yang mengajar, yang memberikan. Nah, saudara, di dalam bagian yang ketiga kita lihat, saudara, setelah sekian lama, akhirnya sang tuan itu kembali. Sang tuan kembali dan dia meminta pertanggungjawaban dari ketiga hambanya. Lalu kita lihat hamba pertama, kedua, dia sudah mengelola dan dia kasih tahu tuannya. Tuan, ini laba 5. Ini laba 2 talenta. Dan sang tuan itu berkata kepada mereka, sang tuan itu memuji mereka, bagus, atau di dalam terjemahan luar biasa atau baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Di dalam ayat 21 dan ayat 23. Dan kedua hamba yang setia itu diberikan satu kepercayaan tanggung jawab yang lebih besar lagi dan mengizinkan mereka masuk di dalam sukacita Tuhan mereka. Oleh karena itu saudara, kita bisa lihat hal yang baik tentang pelayanan hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini. Kedua hamba ini melakukan pekerjaan mereka dengan segera. Kemudian mereka melakukan pekerjaan mereka dengan setia dan dengan tekun. Mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan berhasil. Dan mereka siap. Ketika tuannya datang, mereka siap memberikan pertanggungjawaban kepada tuan mereka. Dan kita melihat upah atau pahala yang bagi kedua hamba ini. Setelah mereka menerima pujian dari tuan mereka. Mereka menerima janji berkat di masa depan. Mereka menerima kemuliaan, sukacita tuan mereka. Dan bagaimana saudara-saudara sikap hamba yang ketiga ketika diminta pertanggungjawaban oleh tuannya. Saudara, di dalam ayat 24 dan 25 di situ dia katakan aku tahu. Ketika dia datang kepada tuannya, dia katakan aku tahu kamu orang yang keras, yang menuai di tempat yang tidak kamu tabur atau kejam. Dan di dalam ayat 25 dia katakan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, orang yang hamba ketiga ini, seorang hamba yang tuannya tahu dia punya kemampuan, dia diandalkan. Tetapi dia tidak melakukannya, dia menguburnya, dia tidak mengerjakan apapun. Dan ketika diminta pertanggungjawaban itu saudara, kita bisa melihat bagaimana dia tampak bangga pada dirinya sendiri. Jadi dia berpikir apa yang dia lakukan itu, dia sedang membantu tuannya. Jadi dia merasa bahwa saya itu enggak mengurangi nilai dari talenta yang kamu kasih Tuhan. Lihat talentamu, ku berikan, ku kembalikan kepadamu.
Jadi dia tidak menganggap dirinya sebagai hamba yang tidak berguna sama sekali. Dia tidak merendahkan diri, dia tidak menyesal sama sekali. Bahkan berkata tanpa malu kepada tuannya, lihat ini milikmu Tuhan. Saudara, ketika dia berkata lihat ini milikmu. Saudara, artinya dia tidak ada satu rasa kepemilikan itu. Dia merasa ini memang punyamu, ya sudah aku kembalikan punyamu. Jadi dia tidak merasa ada tanggung jawab untuk mengerjakan dengan baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang penafsir berkata, hamba ketiga ini setidaknya masih paham, masih mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia, Tuhan yang berikan kepada dia itu adalah milik tuannya. Jadi hamba yang ketiga ini dia masih paham, masih mengerti apa yang dikasih oleh tuannya ini punya tuannya. Sehingga dia berkata ini milikmu. Saudara, banyak orang percaya hari ini berpikir bahwa ketika Tuhan kasih mereka segala sesuatu, mereka berpikir bahwa itu bukan lagi milik Tuhan. Itu milik mereka dan mereka dapat menggunakan sesuai keinginan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hamba yang ketiga, kalau kita lihat dia tidak berpikir dengan baik, dia tidak bekerja apa-apa, dia tidak mencoba, dan dia membuat alasan. Dan oleh karena itu hamba yang jahat dan malas ini dia harus menghadapi murka tuannya. Saudara, hamba yang pertama dikatakan hai hambaku yang baik dan setia. Tetapi di dalam ketika tuannya menegur hamba yang jahat ini, dia tidak berkata hambaku, tapi hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dia dilemparkan ke dalam kegelapan di luar sana yang adalah ratapan dan kertakan gigi. Satu murka yang sangat besar. Dia sudah diberikan kesempatan tetapi dia mengabaikan kesempatan itu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kembali sang tuan ini melambangkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua. Dia pasti datang. Kita tidak tahu kapan waktunya dia datang. Kita nggak tahu kapan jamnya. Akan tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu pasti datang kembali. Dan dia meminta pertanggungjawaban dalam hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita menggunakan segala karunia, sumber daya yang sudah Tuhan percayakan kepada kita itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita diajak untuk konsisten. Bagaimana kita setia, kita tekun di dalam melayani Tuhan. Bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita menggunakan, dan kita bersiap ketika Tuhan datang itu, kita siap memberikan pertanggungjawaban kepada kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan memberikan pahala kepada setiap kita. Ada konsekuensi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dan saya mengajak kita, mari saudara, kita juga dengan penuh keyakinan kita menantikan hari ketika kita akan mendengar Tuhan kita itu berkata kepada setiap kita, bagus sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Saudara, kira-kira Tuhan datang, apa yang dia akan katakan kepada setiap kita? Charles Spurgeon dia berkata, mengingatkan kepada setiap kita. Ingatlah bahwa pada hari penghakiman, pertanggungjawaban itu harus bersifat pribadi. Allah tidak akan menanyakan apa yang dilakukan oleh gerejamu. Tetapi dia akan menanyakan kepada setiap kita secara pribadi, apa yang telah kamu lakukan sendiri untuk Tuhan. Siapkah kita memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik.
Tuhan yang memberikan segala sesuatu untuk setiap kami meskipun masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi biarlah dengan kesadaran bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami kelola, untuk kami gunakan, untuk kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh bertekun, boleh setia di dalam masa-masa menantikan akan kedatangan-Mu. Kami melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami bahwa kami ini hanyalah pengelola, penata layan dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh pakai untuk semuanya itu Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, baik di gereja-Mu, baik dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih, tolonglah setiap kami Tuhan, hamba-hamba yang sudah Tuhan percayakan. Dan kami menantikan satu kali Tuhan datang berkata kepada kami, bagus sekali hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.